Shalom, saya Pierre Renner, alumni Sekolah Kristen Gloria, lulus pada tahun 2020. Saat ini, saya sedang melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknologi Pendidikan. Mengapa saya memilih teknologi pendidikan? Karena pendidikan adalah hal yang cukup prospektif untuk memajukan suatu bangsa. Dan juga pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi yang masif dan tepat sasaran. Teknologi pendidikan juga sesuai dengan minat saya, yaitu pada bidang media dan juga pada bidang pendidikan. Pencapaian seperti ini tentu juga ditunjang oleh peran dari Sekolah Kristen Gloria Surabaya ketika saya melewati masa-masa SMA. Seperti melalui bimbingan ketika saya mengikuti Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2018 bersama teman saya yaitu Yohanes Christoffel dan juga Jonathan Ivan. Pada saat itu saya membuat film dokumenter Jejak HK Surabaya. Dan puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan bimbingan Tuhan bersama dengan bantuan dari guru-guru di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, kami dapat mampu meraih gelar predikat terbaik 1 pada Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2018 yang diadakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertolongan Tuhan dan bantuan Sekolah Kristen Gloria Surabaya tidak sampai situ saja. Bersama tim, saya juga memperoleh juara 1 sayembara video Komunitas Timur Lawu, Universitas Erlangga Surabaya, pilihan juri gelar karya film pelajar 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Best TV Production pada ajang Komuniforia 2019. Dukungan dari Sekolah Kristen Gloria sangat beragam, mulai dari pelatihan public speaking, bagaimana cara berbicara di depan publik yang baik, bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara meneliti sebuah sejarah, dan juga skill-skill lainnya yang sangat berharga dan patut untuk kita pelajari. Kemudian juga Sekolah Kristen Gloria memberi kemudahan saya untuk berkreasi, sehingga saya dapat terus berkarya bersama tim saya dan semakin memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Komunitas yang ada di Sekolah Kristen Gloria sangat menunjang saya untuk berkarya. Salah satunya adalah komunitas Short Motion. Pada Short Motion, saya berperan sebagai videografer, editor video, dan juga admin dari YouTube channel SMA Gloria 2. Dan dengan bantuan dari seluruh pihak dan juga dengan pertolongan Tuhan, channel YouTube SMA Gloria 2 meraih 20.000 subscriber beserta jutaan viewers, yang semua itu tidak akan terjadi tanpa bantuan dari semua pihak. Core value Gloria yang sangat berdampak bagi kehidupan saya adalah core value lifelong learning. Karena dimanapun saya berada, berapapun umur saya, dan apa status sosial saya harus tetap menjadi pembelajar yang terus belajar dan akan terus menemukan hal-hal baru yang ada di sekitar saya. Pesan saya untuk siswa-siswi Sekolah Kristen Gloria, pandemi bukanlah penghalang untuk kita agar terus berkarya. Tetap semangat dan jangan putus asa, terbang dan berkelanalah seluas-luasnya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, dan cintai Tuhan sedalam-dalamnya. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin terus mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena selangkah lagi kamu menang. New Spirit, New Hope, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah GKA Gloria. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah kami. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang dan beribadah di hadapannya. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati. Mari kita bangkit berdiri di hadapan tahta kemuliaannya. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Setiap kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Kita membutuhkan anugerah Tuhan, dibasuh dalam darahnya yang kudus, agar kita layak memuji Dia. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus.
kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena Engkau Raja kami yang hidup, yang memandang kami yang debu adanya, yang berlumur dosa, Engkau mengangkat kami, mengundang kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tengah-tengah segala kehidupan kami hidup di dalam dosa. Kami hidup di dalam pelanggaran, kami abai terhadap firman Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan, Kau melihat kehidupan kami 24 jam, setiap menit. Engkau tahu bahkan dosa yang tersembunyi. Oleh karena itu setiap kali kami menyambut undangan Tuhan untuk beribadah, kami merendahkan hati kami. Di dalam pertobatan kami datang. Saya mohon Tuhan Kau membasuh kami lagi dengan darah-Mu yang kudus. Membuat kami utuh kembali. Oleh karena anugerah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia dan adil. Ketika kami datang membawa kehancuran hidup kami, kehancuran rumah tangga kami, kehancuran kami di dalam pekerjaan kami percaya Engkau Allah yang akan mencurahkan anugerah-Mu dan Engkau mengampuni segala dosa kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan Engkau. Biarlah ibadah dan pujian dan doa yang kami naikkan menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Kau berkenan atas semuanya itu dan Kau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia, yang mengampuni segala dosa kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, sujud di altarnya. Yang mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat. Untuk datang membawa hidup kita. Membawa segala kehancuran hidup kita. Mainkan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Thank you Lord. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku.
dengan segala kehancuran dan dosa kami. Kami datang kepada salib-Mu, karena kami tahu pada salib itulah anugerah akan tercurah bagi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari menyambut undangan Yesus untuk datang di altarnya. Mari kita membawa setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Adakah pekerjaanmu hancur? Adakah keluargamu hancur? Adakah kau tersesat tengah-tengah kehidupanmu? Datang kepadanya. Bawa hidupmu di altarnya. Berseru panggil namanya. Karena daripadanya ada pemulihan, ada anugerah bagi engkau dan saya. Mari datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mensujudkan hati kami di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsa kami juga. Di tengah masa pandemi yang menyerang, kami tahu tidak mudah Tuhan bagi bangsa kami untuk bangkit. Maka itu kami bersujud memohon anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami. Agar Tuhan yang boleh memulihkan bangsa kami. Kami bersujud juga bagi gereja kami. Kami berdoa agar Tuhan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Biar Tuhan berkati untuk ibadah-ibadah kami. Tuhan jagai setiap orang yang melayani, Tuhan berikan anugerah perlindungan-Mu. Setiap jemaat Tuhan diberikan pertumbuhan iman di masa-masa yang sukar. Karena Engkau tetap bekerja dengan leluasa dan ajaib. Tengah-tengah dunia itu iman kami, yang kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, gereja kami kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami menyempurnakan doa kami. Menyatukan doa-doa kami bersama dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja, segala apa dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menyambut firman Allah di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama membuka diri kita, jiwa kita kepadanya. Jiwa kami terbuka padamu Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki, menyatakan, dan mengubahkan kita. Mari kita datang kepadanya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar pujian ini doa kita, Tuhan memberkati hati kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki kami, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh tetap beribadah pada Tuhan, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati kita. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, kita mau berdoa, mohon Allah Roh Kudus menyertai dan menolong kita sewaktu kita membaca dan merenungkan Injilnya ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena segala kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Kami percaya bahwa saat ini, saat kami bersama-sama ada di dalam ibadah kami ini, kami yakin Tuhan juga beserta dengan kami, dan lebih dari itu Tuhan juga mau berbicara pada kami melalui hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah digumulkan, firman yang sudah direnungkan, yang akan segera kami baca dan bersama-sama gumulkan hari ini, menjadi berkat bagi kami semua. Kami tahu kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang bersama-sama mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan dari Perjanjian Baru, tepatnya di dalam surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Jikalau sudah menemukannya, maka saya akan membaca untuk kita semua. Begini sabda Tuhan, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pada masa-masa pandemi seperti ini, saya mulai terbiasa mengubah pola belanja begitu ya. Biasanya untuk membeli sesuatu kita pergi ke pasar atau mungkin yang lebih modern ke supermarket tertentu. Tapi kali ini pada masa pandemi maka pola belanja itu bisa menggunakan belanja online di berbagai macam online shop yang ada dan yang tersedia. Pada waktu saya mau mencari sesuatu, biasanya maksud saya sesuatu di online shop itu, maka selain melihat barang yang saya butuhkan, saya juga melihat komen-komen atau pendapat-pendapat orang yang sudah lebih dulu membeli barang atau menggunakan jasa di dalam online shop tersebut. Karena biasanya komentar itu sangat menolong untuk melihat apakah layak untuk kita beli atau tidak. Dan suatu ketika saya membaca komen tentang pendapat orang-orang yang menggunakan jasa membeli suatu barang, khususnya barang yang terkait dengan fashion di salah satu all shop tersebut. Ada seseorang yang berkata bahwa dia sudah memesan 2 buah celana panjang dan dia berharap dia bisa mendapatkan barang yang terbaik. Maka pada waktu dia terima barang itu dan membukanya, betapa terkejutnya dia karena dia mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Pertama-tama ukurannya, karena ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang dia mau. Juga yang kedua, warnanya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena itu dia memberikan komentar bahwa dia sangat kecewa. Semestinya dia mendapatkan berita yang baik. Bahwa dia membeli sesuatu lalu mendapatkan barang yang dia idam-idamkan. Tapi ternyata bukan kabar baik, malahan kabar yang buruk. Bukan good news tetapi bad news. Karena dia mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Saya tiba-tiba berpikir, untungnya itu hanya sebuah barang, dalam hal ini celana panjang. Karena kalau demikian, orang tersebut bisa saja memesan yang baru. Atau mungkin dia menukarnya dengan barang yang dia kehendaki. Selesai, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau itu sesuatu yang lebih penting dari sekedar sebuah pakaian? Lebih penting dari apa yang kita bisa pesan di sana? Bagaimana kalau itu terkait dengan masa depan kita? Bagaimana kalau itu terkait dengan kehidupan kekal? Bagaimana kalau itu terkait dengan relasi kita dengan Allah? Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bagi kita, Injil seharusnya betul-betul menjadi sebuah kabar baik, good news yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Tetapi bisa jadi good news itu berubah menjadi bad news karena kita sedang menerima Injil yang berbeda. Kita mempercayai sesuatu yang berbeda. Tepat itulah yang menjadi masalah yang dihadapi di dalam jemaat, khususnya jemaat Galatia hari itu. Mereka sedang menghadapi sebuah ancaman bahwa ada orang-orang tertentu yang datang dan kemudian mengajarkan hal-hal yang berbeda. Bungkusnya mirip, tetapi isinya jauh berbeda. Injil yang diberitakan tetapi Injil yang berbeda dengan yang Paulus sampaikan. Maka Paulus menuliskan surat ini dengan sebuah harapan bahwa jemaat Galatia boleh mengenali apa yang benar dan mereka boleh kembali kepada Injil yang benar tersebut. Bapak Ibu Saudara, Paulus memulai bagian ini ayat yang ke-6 dengan sesuatu kalimat yang menarik. Aku heran katanya. Itu menggambarkan perasaan yang terdalam dan bagaimana relasi dia yang begitu erat dengan jemaat. Tidak heran karena memang Paulus dicatat di dalam Kisah Para Rasul setidaknya 2 kali dia berada di sana di dalam jemaat untuk melayani mereka.
Hubungan yang terjalin adalah hubungan yang sangat erat. Karena itu di dalam seluruh kitab atau surat Galatia ini sangat syarat sekali dengan emosi Paulus terkait dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala kepada jemaat ini, jemaat Galatia. Saya mengingat satu peristiwa dalam kehidupan saya. Hari itu, siang itu saya menjemput anak saya dari sekolah, saya naik sepeda motor, dan kemudian kami bersama-sama pulang. Dalam perjalanan pulang itu dari arah yang berlawanan, ada sebuah mobil kecil yang bergerak ke arah kami. Tiba-tiba pada waktu saya sedang mengendarai sepeda motor itu, saya mendengar bunyi brak, keras sekali. Waktu saya perhatikan, saya terkejut karena mobil yang sedang berjalan ke arah kami itu tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan kemudian separuh dari badan mobil itu naik ke atas badan jalan itu, ke atas trotoar. Saya terheran Bapak Ibu. Karena pertama kondisi jalan itu sepi, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi mengapa mobil itu seperti itu? Sampai pada posisi yang seperti itu. Tercetus perkataan dalam mulut saya nggak habis pikir. Saya heran mengapa mobil itu bisa mengalami situasi seperti itu. Saya rasa keheranan yang sama itu juga yang sedang dilontarkan oleh Paulus kepada jemaat ini. Keheranan Paulus adalah karena jemaat Galatia hari itu begitu lekas berbalik dari Injil yang benar. Mereka lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Kata lekas berbalik di dalam ayat yang kita baru saja baca, ayat yang ke-6 itu, sesungguhnya menggambarkan sebuah tindakan dari seseorang yang mengubah pikirannya, yang mengubah kepercayaannya dari satu kepercayaan kemudian kepada hal yang lain yang berbeda sama sekali. Itulah yang menjadi keheranan Paulus. Dan bukan hanya soal itu saja, melainkan juga dengan keheranan itu Paulus menyatakan dia begitu heran karena jemaat merubah pikiran itu dengan begitu cepat. Dari saat mereka pertama menerima Injil sampai kemudian Paulus menuliskan ini, jarak waktunya cukup singkat. Itulah yang membuat Paulus merasa keheranan luar biasa. Masalah utamanya adalah karena sekali lagi di dalam jemaat sedang ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Marak sekali pengajaran itu muncul di dalam jemaat dan kemudian mereka mengikutinya. Meninggalkan Injil yang benar dan mengikuti Injil yang berbeda. Keheranan itu saya bisa percayai dan rasakan seperti halnya kalau saya merasa heran waktu melihat ada seorang anak muda yang menukar masa depannya yang cerah dengan barang-barang seperti drugs, narkotika, dan lain-lain. Keheranan yang sama juga waktu saya melihat ada seorang gadis muda yang menukar masa depannya dengan kehidupan seks bebas yang berakhir dengan sebuah kehamilan di luar pernikahan. Keheranan yang sama juga bisa muncul pada waktu saya mendengar cerita tentang seorang suami atau istri yang rela menukar keharmonisan rumah tangganya dengan sebuah perselingkuhan yang berjalan sebentar, tetapi akibatnya sangat-sangat merusak. Tapi yang Paulus tekankan lagi adalah keheranan yang jauh lebih penting karena ini berkaitan dengan masa depan mereka, dengan kehidupan kekal mereka. Karena mereka meninggalkan Injil dan berbalik dari Injil itu. Dan berarti mereka sedang meninggalkan Tuhan yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara, yang berikut Paulus kemudian juga menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Sebagai manusia, kita seringkali terpukau oleh penampilan luar seseorang. Memang biasanya seorang penipu itu akan mendatangi calon korbannya dan dia kemudian menampilkan pesona dirinya begitu rupa sampai-sampai kemudian orang tertarik kepadanya karena penampilannya. Saya bisa membayangkan kalau seorang penipu memakai penampilan yang jauh berbeda, jorok, kumuh. Dibandingkan dengan seorang yang berpenampilan rapi dan menarik, tentu kita lebih tertarik kepada orang-orang yang rapi dan menarik. Apalagi dia seorang yang pandai berbicara, maka itulah yang bisa menipu kita karena penampilan yang seperti itu.
Bapak Ibu Saudara, Paulus menengarai ada guru-guru palsu di dalam jemaat yang juga melakukan hal yang sama. Mengacaukan iman mereka. Dan mereka kemudian mengajarkan tentang sesuatu yang jauh berbeda dengan yang Paulus sampaikan. Dalam bahasa Paulus adalah seseorang yang sedang memutarbalikkan Injil. Seorang yang sedang memberitakan Injil yang berbeda itu. Bagi saya, kata memutarbalikkan itu berarti sesuatu yang kontras, sangat jauh berbeda. Bukan hanya dari isi, tetapi juga Paulus katakan dari penampilan. Paulus akan berkata, penampilan mereka kayak malaikat yang patut dipercayai. Tetapi bukannya kabar baik, malahan kabar buruk yang mereka sedang sampaikan. Perhatikan apa yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali dia mengatakan kalimat ini. Terkutuklah dia, karena memang ini sebuah penekanan penting. Bagi Paulus, tidak peduli siapapun yang membawa berita itu. Kalau berita itu bukan dari Allah, kalau itu bukan Injil yang benar, maka ada satu hal yang akan menimpanya, yaitu dia akan menerima kutuk dari Allah, dan itu berarti sesuatu yang sangat buruk sekali. Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus, antara pemberita dengan hal yang diberitakan haruslah sama. Injil yang palsu. Bapak Ibu Saudara, atau Injil yang berbeda. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang palsu, saya mengingat satu ketika saya pergi ke sebuah toko peralatan listrik. Karena memang di rumah saya membutuhkan sebuah sikring baru menggantikan sikring yang lama. Saya membawa sikring yang rusak itu ke sebuah toko dekat rumah. Kemudian saya masuk ke dalamnya. Dan ada seorang pegawai toko itu datang kepada saya dan bertanya, apa yang bisa dibantu Pak? Saya katakan saya membutuhkan sebuah sikring yang baru. Kemudian dia masuk ke dalam dan tidak berapa lama kemudian keluarlah si pemilik toko itu. Saya mengenalnya karena kami beberapa kali bertemu di gereja. Lalu dia melihat saya dan bertanya, oh Pak Pendeta, perlu apa Pak? Saya bilang saya perlu sebuah sikring karena saya butuh untuk di rumah. Sikring yang ada ini rusak. Dia mengajak saya untuk melihat sesuatu. Oh Pak, ini ada beberapa pilihan. Oh ternyata banyak ya, saya bilang. Iya Pak, Bapak mau yang apa? Pilih saja. Ini ada yang asli, ini ada yang KW. Yang KW juga macam-macam Pak. Ada yang buatan lokal, ada yang buatan Cina gitu ya. Saya kemudian berpikir, emang beda Pak? Dia bilang, ya tentu saja Pak, sangat berbeda. Ada harga, ada barang gitu ya. Kalau Bapak mau yang asli, maka itu kualitasnya baik dan bisa tahan lama. Tapi kalau yang KW ya begitulah katanya. Saya berpikir-pikir, oh iya ya. Memang ada perbedaan jelas antara yang palsu dengan yang asli. Sepintas yang asli jauh lebih baik dan kadang-kadang memang sulit untuk membedakan dengan yang palsu. Kenapa disebut palsu Bapak Ibu? Karena memang sangat mirip. Jika itu tidak mirip dengan sesuatu yang asli, maka itu bukan barang palsu gitu ya. Barang palsu adalah karena itu sangat mirip dengan yang aslinya. Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus sangat jelas sekali Injil yang dia beritakan, yang dia dapat dari Kristus, yang sekarang dia juga sampaikan kepada mereka adalah Injil yang benar. Injil yang membawa kita dekat pada Kristus. Sementara para guru palsu itu kemudian mengajarkan tentang Injil yang lain. Percaya kepada Yesus, oke. Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi itu tidak cukup. Karena keselamatan bagi mereka dalam konteks jemaat Galatia adalah keselamatan yang perlu ditambahkan sesuatu. Dalam hal ini, mereka perlu melakukan apa yang tertulis dalam Taurat. Dalam kasus yang sangat khusus tentang sunat secara lahiriah. Jadi bagi seseorang yang percaya kepada Kristus, maka dia harus memberikan dirinya juga disunat. Dan ini yang Paulus sangat tentang.
Karena ini berbeda sekali, ini berlawanan, ini tidak sama dengan Injil yang dia sedang beritakan. Dan kalau kita maju lebih jauh Bapak Ibu Saudara, Paulus juga sampai pada satu bagian yang sangat menarik lagi. Dia bicara tentang jati dirinya sebagai seorang pemberita Injil. Apa yang mendorong dia untuk menjadi seorang pemberita Injil. Dan kenapa dia sampai datang kepada mereka dan memberikan nasihat yang berharga ini. Keuntungan dan hal yang menyenangkan. Dua hal ini yang seringkali menjadi bahan jualan untuk orang-orang yang berusaha untuk menipu orang lain. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seseorang yang terjerat kasus pinjol atau pinjaman online yang sedang marak akhir-akhir ini ya. Apa yang sedang terjadi? Dia bercerita pada saya bagaimana awalnya dia terjerat pinjaman online yang mematikan itu. Awalnya sekali dia menerima SMS dari seseorang yang tidak dia kenal. Yang memberikan tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu berupa pinjaman tanpa agunan, tanpa jaminan apapun, cukup melampirkan KTP dan beberapa persyaratan, lalu menghubungi orang itu dan kemudian transaksi pun terjadi. Dia bisa mendapatkan pinjaman mulai dari 5 juta sampai 50 juta. Dengan cara yang sangat cepat. Beda kalau kita pinjam di bank atau di tempat lain. Sangat berbeda. Apalagi bulan-bulan Juli dan Agustus kemarin itu masa-masanya pendaftaran sekolah untuk anak-anak. Dan dia sangat membutuhkan dana itu untuk bisa memasukkan anaknya sekolah lebih lanjut. Maka tanpa pikir panjang dia hubungi dan kemudian dia mendapatkan pinjaman itu dan dia pakai. Yang dia tidak tahu adalah ternyata pinjaman itu berbunga dengan besar dan akhirnya dia tidak sanggup membayar dan dia mulai ketakutan karena dikejar-kejar oleh debt collector. Keuntungan, sesuatu yang menyenangkan. Sekali lagi ini juga dua hal yang sedang ditawarkan oleh guru-guru palsu itu kepada jemaat Galatia. Sementara Paulus justru memberikan perbedaan yang mendasar antara Injil yang dia terima dari Tuhan yang sedang diajarkan itu dengan ajaran-ajaran mereka. Perhatikan cara menilai seseorang tentang apa yang menyenangkan itu. Jikalau keselamatan merupakan sesuatu kerjasama antara iman kita kepada Tuhan Yesus dengan sesuatu yang kita lakukan baginya untuk mendapatkan keselamatan itu, maka itu bukan lagi keselamatan berdasarkan anugerah dan iman kepada Kristus. Kalau keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat sinergi antara apa yang Tuhan kerjakan bagi kita dengan apa yang kita lakukan baginya, maka itu adalah hal yang berlawanan sama sekali dengan hakikat Injil. Tapi bagi kita adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan bisa membuat kita berbangga kalau kita bisa melakukan sesuatu bahkan untuk Tuhan sekalipun. Maka ajaran seperti itu mendapatkan panggung di dalam kehidupan jemaat Galatia hari itu karena mereka tahu bahwa kalau mereka mengikuti sesuatu yang seperti itu ada andil manusia untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Bukankah itu hal yang menyenangkan, memuaskan ego seseorang? Tetapi pada saat yang sama melakukan hal itu berarti kita sedang meninggalkan iman yang sejati itu. Kita sedang melupakan Tuhan. Injil yang sejati selalu berpusat kepada Kristus, bukan pada manusia. Injil hadir di dalam dunia karena, oleh, dan untuk Kristus itu. Kristus datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, dan kemudian dia mati untuk engkau dan saya. Jadi berita Injil selalu berpusat kepada Kristus. Tapi Injil yang palsu adalah Injil yang berpusat bukan kepadanya, melainkan kepada manusia. Apa artinya kita membicarakan ini? Pertama-tama bagi jemaat Galatia, lalu juga bagi kita yang hidup di masa kini. Apakah pelajaran yang kita bisa ambil dari situasi itu? Aduh Pak, sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang muncul. Tidak terhitung. Bagaimana saya bisa mengenali semuanya? Dan bagaimana saya bisa sungguh-sungguh mengikuti sesuatu yang benar itu?
Bapak Ibu, untuk menjawab bagian ini saya mengingat kembali satu tulisan yang sangat menarik dari seorang Direktur Bank Indonesia yang bernama Yudi Harimukti. Dia menjelaskan bahwa ada banyak kasus pemalsuan tentang uang yang beredar di masyarakat. Buat kita, kadang-kadang memang sulit ya membedakan mana uang yang asli dengan uang yang palsu. Tapi ada cara yang cukup sederhana dan menolong untuk kita bisa mengetahuinya. Apa itu? Yang pertama dan terutama adalah kita perlu mengenal dengan baik uang yang asli. Ada 3 metode sederhana yang dikenal dengan 3D, bukan 3 dimensi, tapi ini singkatan dilihat, diraba, dan diterawang. Uang yang asli punya sebuah ciri-ciri tertentu. Nah Bapak Ibu, dengan demikian kita tidak perlu tahu banyak uang palsu, cukup kenal yang asli. Maka kita tahu dengan jelas kalau itu tidak sesuai, itu adalah hal yang palsu. Bagi saya prinsip ini menarik karena itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenalilah yang asli. Siang itu Bapak Ibu, pada waktu saya sedang kuliah di luar negeri dahulu, saya mengunjungi apartemen sahabat saya. Tapi memang saya tidak buat janji dulu dengan dia. Dan waktu saya datang ke tempat itu, dia nggak ada di tempat. Maka saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Saya hanya bisa menunggu di depan pintu maksud saya, sementara hujan turun dengan lebat. Dan saya berpikir saya akan berteduh sebentar sampai hujan itu selesai, baru saya akan pulang. Tapi rupanya hujannya tidak bersahabat dan hujan itu cukup lama gitu ya. Waktu saya sedang duduk di situ, tiba-tiba ada 2 orang yang tidak saya kenal mendekati saya. Dia melihat saya lalu kami mulai berbicara sebentar. Oh sangat ramah sekali mereka. Saya sangat jarang ketemu dengan orang yang begitu ramah seperti mereka. Mereka juga waktu tahu saya bukan orang Jerman asli gitu, mereka juga mulai banyak bicara dan bagi saya itu keramahan yang luar biasa, yang jarang saya jumpai. Di dalam percakapan itu tiba-tiba pembicaraannya bergeser dari sesuatu yang basa-basi seperti itu kepada sesuatu tentang spiritual, tentang iman. Saya sangat terkejut karena sangat jarang sekali orang di sana terbuka untuk bicara tentang iman. Dan saya kemudian menimpalinya. Kami banyak bicara sampai satu titik. Dia kemudian memberikan sebuah majalah dan buklet kecil kepada saya dan berkata, coba kamu baca apa yang kami baru saja sampaikan itu. Dan kalau kamu mau, kami akan dengan senang hati mengundangmu datang ke pertemuan kami yang tempatnya nggak jauh dari sini. Dia beritahu sebuah tempat dan memang saya tahu itu tempatnya tidak jauh. Saya terima majalah itu dan buletin itu, kemudian saya berkata, thank you ya, terima kasih, vielen Dank dalam bahasa Jerman. Dan kemudian kami berpisah. Tidak lama setelah itu saya akan pulang, tapi teman saya mulai datang dan kami ngobrol sebentar, lalu saya cerita apa yang terjadi, saya tunjukkan majalah itu dan dia bilang, oh aku tahu mereka, aku pernah ketemu dengan mereka. Mereka juga ngomong hal yang sama seperti yang mereka omong padamu. Kamu tahu gak mereka siapa? Mereka adalah orang-orang dari Saksi Yehova. Saya terkaget Bapak Ibu. Saya masih muda hari itu dan saya tidak tahu banyak. Tapi memang saya sempat menyadari sesuatu bahwa percakapan itu sangat aneh pada akhirnya. Karena berbeda dengan yang saya kenal, berbeda dengan kebenaran yang saya terima dari kecil. Meskipun saya waktu kecil jarang ikut ke gereja, tapi saya mengerti sesuatu. Di dalam ketidaktahuan itu saya tahu Tuhan sedang bicara kepada saya bahwa ada sesuatu yang keliru. Pengalaman seperti itu menolong saya untuk menyadarkan saya bahwa saya perlu tahu lebih banyak lagi. Saya perlu tahu yang benar. Dan itulah yang mendorong saya untuk belajar lebih jauh lagi. Bapak Ibu, pengalaman yang sama itu mendorong saya untuk mengatakan, kenallah yang asli. Bagaimana caranya? Tidak bisa tidak, kita perlu datang pada Tuhan. Kita perlu mulai mengambil komitmen untuk belajar firman Tuhan. Dan saya bersyukur gereja memberikan kesempatan yang banyak sekali bagi kita untuk mengikuti semua itu. Kita bisa bermeditasi, kita bisa melakukan Lexio Divina setiap hari, kita bisa beribadah dan banyak kegiatan yang lain yang seharusnya menjadi bagian yang penting untuk kita betul-betul mengenal Injil yang benar itu.
Tapi untuk apa semuanya itu kita lakukan Bapak Ibu? Saya segera mengingat apa yang Paulus tuliskan kemudian tentang semuanya ini. Kenapa jemaat Galatia perlu untuk mengenal itu semua? Kenapa mereka perlu untuk memperhatikan nasihatnya? Paulus menuliskan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dia berkata sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah yang Paulus inginkan. Bahwa kita bukan saja bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita juga kemudian boleh bertumbuh di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Dia. Dan pada akhirnya kita boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Tidak mudah ya Pak? Oh betul Bapak Ibu. Tidak mudah terkadang jalan yang harus kita lewati ini. Karena membutuhkan kesungguhan hati dan komitmen untuk kita terus melakukannya. Kadang-kadang kita bisa mengalami keletihan. Kadang-kadang kita bisa merasa kebosanan. Tapi janganlah itu menghentikan kita. Jemaat Galatia belajar untuk mengenal yang benar. Dan itu harus dimulai dari hati mereka kembali datang pada Kristus. Melakukan kembali apa yang benar di hadapan Dia. Bagi saya ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita ambil sebagai komitmen hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan? Adakah kita akan membiarkan kehidupan kita terseret oleh ajaran-ajaran yang kita tidak kenali itu? Ataukah kita terus bertumbuh di dalam Dia? Bapak Ibu Saudara, keputusan itu ada di tangan kita. Tapi sekali lagi saya percaya, Kristus akan menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong supaya kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran, karena kita hidup dan menghidupi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kitab suci dan juga melalui gereja Tuhan yang telah menolong kita selama ini. Jadilah jemaat yang bertumbuh dewasa setiap hari memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita datang kepada Tuhan. Bapak, seringkali kami dengan mudahnya terseret dan masuk dalam ajaran-ajaran yang tidak benar, yang datang silih berganti dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mengambil sebuah komitmen penting pada hari ini. Bahwa kami sungguh-sungguh akan menghidupi dan mengenal Injil yang benar, yaitu Injil Kristus yang kami terima selama ini lewat firman-Mu ya Tuhan, dan juga lewat pengajaran gereja-Mu ini. Biarlah kami boleh terus bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus, dan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar juga akan menerima perjamuan kudus, yang merupakan sebuah undangan dari Kristus bagi kami. Biarlah kami boleh menerimanya, dan kami boleh dikuatkan, karena kami tahu bahwa kami boleh mengalami keselamatan, menerima anugerah itu, dan kami tahu bahwa kami sudah ditebus oleh-Mu, dan kami boleh terus belajar untuk hidup benar di dalam Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang waktunya tiba bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus, karena Tuhan yang telah memanggil kita untuk bersama-sama menerima roti dan juga anggur yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah Kristus. Hanya darahnya saja yang mampu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian ini. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus.
hanyalah darah-Nya Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh hanya oleh darah-Mu ya Tuhan kami boleh ditebus. Hanya oleh kuasa kasih-Mu kami boleh mengalami anugerah Tuhan sampai hari ini. Kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak pernah mampu. Dan biarlah lewat perjamuan kudus pada kesempatan saat ini, kami terus boleh dibawa oleh Tuhan untuk menjalani panggilan kami dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, sebelum kami menerima roti dan cawan ini, biarlah kami boleh kembali memeriksa hati kami. Tuhan tilik dan lihatlah. Biarlah sekali lagi anugerah dan darah Kristus itu menyucikan kami sehingga kami boleh layak menerima roti dan menerima cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang menghampirinya dan kita mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami. Kiranya boleh berkenan kepadamu saat kami menerima perjamuan pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus pada hari ini diberikan untuk setiap kita yang sudah menerima baptisan dewasa atau sidi, dan terbuka bagi seluruh anggota gereja GKA Gloria maupun juga simpatisan. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perjamuan ini telah tersedia untuk kita. Bagi yang belum menerima baptisan, mohon boleh bersabar dan bisa mengikuti katekisasi terlebih dahulu untuk menerima baptisan, baru sesudah itu kita bersama-sama menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan yang berisi anggur yang telah dibagikan, dan kita akan bersama-sama memasuki perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam menjelang dia diserahkan, dia berkumpul bersama para murid, lalu Tuhan mengambil roti, dia mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu sebagai korban penebusan dosa. Kemudian Tuhan juga mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Maka setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita menerima roti dan menerima cawan ini, kita sedang mengingat karya Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar yang telah Dia berikan pada kita. Dan biarlah pada waktu kita menerimanya, kita sungguh-sungguh boleh dikuatkan oleh Tuhan. Maka sekarang, biarlah kita boleh mengangkat roti kita di tangan ini. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Yang telah menanggung sengsara, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan dengan iman. Cawan yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk karya pengampunan dosa itu. Biarlah kita juga boleh terus ingat dan terus kita hayati karya pengorbanannya setiap saat di dalam hidup kita. Mari kita mengangkatnya bersama-sama dan dengan penuh rasa syukur dan iman kita menerima dan kita minum bersama. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini kami boleh menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah Engkau berikan dan korbankan bagi kami.
Kami boleh meminum cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus, darah anak domba Allah yang kudus dan tak bercacat itu. Biarlah saat kami menerima semuanya itu, hidup kami boleh terus dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, supaya kami makin boleh serupa dengan Kristus. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipimpin oleh-Mu, menjalani hidup kami sampai kelak kami berjumpa dengan Kristus, menjalani hidup kami di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap jemaat yang bersama-sama telah mengambil bagian dalam perjamuan hari ini, boleh Tuhan tolong sehingga hidup mereka boleh terus diarahkan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami, ini percaya dan iman kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari memberi yang terbaik baginya. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kuasa dalam darahnya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Baik, yang kedua, maukah engkau bebas hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita satu dalam doa, kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami bersuka cita karena ketika kami hari ini merayakan perjamuan kudus, kami mengingat bahwa bukan hanya kami diselamatkan, tapi suatu kelak nanti kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya dan di hadapan Tuhan, kami akan bersama-sama di dalam perjamuan kekal bersama dengan Engkau. Biarlah pengharapan ini menolong kami untuk terus berjalan di dalam pengharapan, di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah setiap menit hidup kami yang Tuhan berikan, kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati uang yang kami bawa di hadapan Tuhan, biarlah ini menjadi wakil dari seluruh komitmen hidup kami yang kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul dipakai dengan hikmat bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir dari ibadah ini mari kita kembali datang pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu yang telah menolong kami sepanjang ibadah ini. Biarlah hidup kami boleh terus diarahkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.